Peraturan ini ya tertulis di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Yang mana ini merupakan singkatan dari Tunggu Anak Siap. Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Geng, di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, gue yakin setelah kalian melihat judul dan thumbnail dari video ini, kalian pasti akan berpikir, ini gimana jadinya ketika platform-platform sosial media itu tidak diizinkan lagi digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Jadi, anak-anak di bawah umur saat ini akan dilarang untuk bermain Instagram, TikTok, YouTube, dan juga X. Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Mulai 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi akan mulai dinonaktifkan sesuai ketentuan. Yang mana seperti yang kita tahu ya, banyak bocil-bocil sekarang itu bisa tantrum kalau nggak pegang HP, kalau nggak ngecek internet, kalau nggak buka sosial media. Di satu sisi, media sosial memang memberikan banyak manfaat. Anak-anak bisa belajar hal baru juga di sana apabila digunakan dengan bijak, menemukan hiburan sampai berinteraksi dengan teman-teman mereka. Nah, tapi di sisi lain, dunia digital juga menyimpan berbagai resiko yang tidak bisa disepelekan. Mulai dari paparan konten yang nggak sesuai dengan usia, bully melalui online, penyebaran informasi palsu atau hoax, sampai dengan potensi kecanduan yang bisa mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak. Nah, saat ini, pemerintah Indonesia sedang mencanangkan program untuk anak-anak di bawah umur yang mana nantinya mereka tidak diperbolehkan lagi memiliki akun sosial media. Nah, langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif di dunia digital yang semakin sulit dikendalikan. Nah, namun kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah larangan ini benar-benar bakal diterapkan secara efektif atau apakah pembatasan usia cukup untuk melindungi anak dari bahaya internet, dan apakah kebijakan ini benar-benar menjadi solusi agar anak-anak bisa terhindar dari paparan informasi yang belum sesuai dengan usia mereka. Di video kali ini, kita bakal membahas secara lengkap mengenai kebijakan baru dari Komdigi tersebut. Nah, langsung aja kita bahas. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, Idul Fitri sebentar lagi. Tinggal menghitung hari. Buat kalian yang belum punya baju gamis, gue mau ngenalin produk dari Tobe Studio. Brand yang menghadirkan gamis dengan desain modern, minimalis, dan berkelas. Dibuat dari bahan yang lembut, ringan, dan juga adem. Cocok untuk ibadah atau menghadiri acara-acara tertentu, bahkan juga nyaman untuk dipakai sehari-hari. Setiap detailnya diperhatikan dengan baik dan juga rapi, mulai dari jahitan yang presisi, desain yang clean, dan juga pilihan warna yang timeless. Buat kalian yang mau punya gamis dari Tobe Studio, linknya udah gue terapkan di bawah. Kalau kalian nonton dari laptop, link belanjanya ada di sini. Kalau kalian nonton pakai HP, link belanjanya ada di sini. Dan kalau nontonnya landscape, linknya ada di sebelah sini. Kalau kalian nonton dari TV, kalian bisa scan barcode ini dari handphone kalian. Untuk pembahasan yang pertama, kita langsung masuk ke dalam peraturan Komdigi yang melarang anak usia di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Nah, jadi kalian ingat gak geng, waktu pertama kali kita membuat akun media sosial, kita pasti diminta untuk mengisi tanggal lahir, yang mana sebenarnya itu adalah filter ya. Apakah kita masih di bawah umur atau tidak gitu kan. Nah, masalahnya siapa aja kan bisa memalsukan tanggal lahir mereka. Dan kalau kita melakukan itu, pihak aplikasi juga tidak bisa memverifikasi kebenaran dari data diri yang kita isi, ya kan? Ya bisa aja misalkan lahirnya tahun 2003 tapi ngakunya tahun 1993. Itu kan bisa aja. Jadi sangat mungkin kalau ada anak-anak kecil yang memalsukan tanggal lahir mereka supaya data diri mereka dianggap cukup
untuk memiliki platform tersebut, untuk daftar ke platform itu. Nah, saat ini geng, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi itu bakal membatasi akses media sosial anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun mulai dari tanggal 28 Maret tahun 2026. Peraturan ini ya tertulis di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Yang mana ini merupakan singkatan dari Tunggu Anak Siap. Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Nah, jadi dengan adanya aturan ini, pemerintah secara resmi menangguhkan akses akun milik anak-anak yang belum genap berumur 16 tahun di berbagai platform digital dengan profil resiko tinggi dan gak terkecuali jejaringan sosial dan media sosial. Apa aja isi aturannya? Dalam peraturan tersebut dijelaskan kalau penyelenggara sistem elektronik atau platform itu wajib menyediakan batas minimum usia anak yang bisa menggunakan produk atau layanan mereka. Kemudian, platform ini juga wajib melakukan penilaian mandiri untuk memastikan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan sesuai dengan batasan minimum usia anak. Penilaian mandiri yang dimaksud dalam peraturan tersebut paling sedikit harus berisikan pertimbangan kebutuhan anak maupun pertimbangan resiko ketika anak tersebut menggunakan platform itu. Nah, perkembangan produk, layanan, serta fitur dari platform itu masih diharuskan memiliki tingkat resiko terhadap anak. Tingkat resiko ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tinggi dan juga rendah. Nah, penilaian tingkat resiko rendah atau tinggi mengacu pada aspek seperti terpapar konten kekerasan atau pornografi dan menimbulkan adiksi, sampai dengan eksploitasi anak sebagai konsumen. Nah, kalau dirinci menyesuaikan dengan pembagian usia, sederhananya nih geng ya, anak berusia di bawah 13 tahun itu bisa mempunyai akun pada produk platform yang beresiko rendah selama memperoleh persetujuan dari orang tua. Begitu juga untuk anak yang berusia 13 tahun sampai yang belum mencapai 16 tahun, yang mana diwajibkan untuk mendapatkan izin orang tua untuk mengakses produk, layanan, dan fitur platform yang beresiko rendah. Nah, yang terakhir, untuk anak-anak berusia 16 tahun sampai yang belum mencapai 18 tahun, itu bisa memiliki akun tanpa ketentuan beresiko rendah atau tinggi, asalkan mendapatkan izin dari orang tua mereka. Dan anak yang sudah berusia 18 tahun, barulah diperbolehkan mengakses secara independen semua kategori platform. Karena dianggap umur 18 tahun ke atas itu sudah bisa berpikir dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian, platform juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak. Di dalam verifikasi ini, langkah teknis dan operasionalnya diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik. Poin lainnya adalah platform berkewajiban menganalisa ancaman yang disebabkan oleh pengolahan data pribadi anak dari produk, layanan, serta fitur yang terhubung dengan mereka. Nah, nggak ketinggalan juga, pemerintah juga menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola platform dalam perlindungan anak itu dimandatkan kepada menteri. Nah, di dalam pengawasan ini, menteri itu berwenang. Salah satunya untuk melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap implementasi di lapangan. Kalau platformnya tidak mematuhi kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, maka akan ada sanksi administratif yang bakal dijatuhkan. Jenis sanksinya itu berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, sampai pemutusan akses. Dan melalui kebijakan ini, Indonesia tercatat sebagai pionir di luar negara-negara barat yang memberlakukan pemberantasan akses untuk anak-anak pada platform digital beresiko berdasarkan kategori umur. Gila, pionir gak tuh? Tapi gue agak gimana gitu ya kesannya. Apakah negara kita tuh udah siap menerapkan hal ini? Maksudnya kayak gini loh, anak-anak di luar negeri aja itu nggak dilarang sebenarnya punya platform, punya media sosial, tapi lebih kepada dikontrol. Kalau di negara kita tuh aturannya itu agak gimana ya, rada-rada sih ya kalau kita lihat ya. Aturannya itu bukan mengajak atau mengarahkan, tapi lebih kepada melarang. Langsung di cut off, langsung nggak boleh gitu. Nah terus anak-anak di bawah umur kayak gitu, kalau misalkan mereka tidak melek dengan perkembangan teknologi, apa nggak semakin tertinggal nantinya? Apa nggak semakin ya nggak bisa bersaing dengan global gitu?
Menurut kalian gimana tuh, geng? Nah, lalu geng, ya, sebagai tahap awal dikatakan juga pemerintah kita ini meminta penyelenggara sistem elektronik atau platform tadi, ya, untuk menonaktifkan akun dari anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun. Target utamanya adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox. Waduh, Roblox juga udah mulai dilarang loh. Padahal tuh isinya bocil-bocil. Mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Nah, kalau Roblox sih sempat ya gue lihat memang agak bebas banget ya. Ada apa aja sih di sana, kayak sesuatu yang nggak bisa dilakukan di kehidupan nyata secara bebas itu dilimpahkan atau dilampiaskan ke Roblox gitu. Sebenarnya itu juga nggak baik ya. Tapi banyak anak-anak Indonesia saat ini justru ya hiburannya salah satunya adalah Roblox gitu kan. Nah terus geng, proses filterisasi ini bakal ditempuh secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban dan kepatuhannya sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Nah, Komdigi sendiri mengakui peraturan yang baru dirilis ini mungkin bakal menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Jadi banyak yang bakal protes gitu. Tapi meskipun begitu, bagi Komdigi ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Mutia Hafid, itu memastikan kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak bertujuan untuk melarang anak menggunakan internet, tapi melainkan menunda akses terhadap platform digital yang beresiko tinggi sampai usia mereka masuk ke kategori yang aman. Ya kalau kita lihat tujuannya baik sih ya, supaya anak-anak itu ya bisa berpikir dulu dan bisa memilah dulu mana baik mana tidak, baru diberikan akses internet. Nah, pemerintah mengklaim kalau seluruh pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 220 juta pengguna, hampir 80%-nya adalah anak-anak di bawah umur. Dan mereka semua sudah terhubung dengan internet dan sayangnya menurut pemerintah nih, paparan internet terhadap anak tidak selalu dianggap positif. Nah, pemerintah menyatakan pemberlakuan regulasi pembatasan terkait akses ke media sosial bagi anak-anak didasarkan pada faktor ancaman digital yang semakin nyata. Contoh dari ancaman tersebut menurut pemerintah nih ya, itu paparan pornografi, bully online, penipuan online, kecanduan terhadap internet. Nah, kecanduan itu mungkin bisa kayak candu ngegame sampai nggak mau sekolah. Kata Bu Mutia ya, setengah dari anak-anak Indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. Yang mana fenomena ini merupakan peringatan serius untuk kita semua, terutama orang-orang tua. Nah, untuk bisa menanggulangi hal tersebut, platform digital lah yang harus ikut bertanggung jawab melindungi anak. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Nah, nggak sampai di situ aja, pemerintah ikut mencatat kasus eksploitasi anak secara online yang bisa tembus di angka sekitar 1,45 juta kasus. Eksploitasi ini bisa berupa penyalahgunaan objek terhadap anak secara online, misalkan ada yang dijadikan sebagai objek konten yang nggak pantas, penipuan terhadap anak, atau kejahatan digital yang melibatkan anak. Sebenarnya ya geng, kalau gue sebagai penggiat sosial media, gue punya YouTube, yang gue tahu YouTube itu dia bahkan sudah membuat filter dari lama, dari sebelum pemerintah punya ide kayak gini. Jadi di YouTube itu kan ada YouTube Kids ya, yang dikhususkan untuk anak-anak di bawah umur. Yang artinya dari pihak platform itu sudah menyediakan aturan aman bagi para user atau konsumennya. Nah lalu siapa yang seharusnya bertanggung jawab selanjutnya dari hal ini? Jawabannya adalah orang tua sebenarnya. Bukan malah si platformnya nggak sih yang diberatkan kayak tolong nih lo filter, lo cari anak-anak siapa aja yang pakai platform lo hapus-hapusin, lo take downin. Kan nggak mungkin ya, gimana caranya? Kan soal umur tuh masih bisa dipalsukan. Nah makanya kalau misalkan kita berbicara tentang platform, ya ini balik lagi ke SDM, sumber daya manusia kita, siap apa enggak dengan era digital. Kalau misalkan kita sudah disuguhkan nih, ini loh platform buat dewasa, ini platform yang buat bocil-bocil di bawah umur. Nah harusnya masyarakat kita yang diedukasi untuk bijak. Ini yang harus dikasih buat anak, ini yang bisa lo konsumsi. Harusnya begitu gak sih? Makanya agak menurut gue ini regulasi baru berjalan apa enggak, efektif apa enggak. Takutnya nih
ada oknum-oknum yang memanfaatkan aturan baru ini dengan membentuk badan-badan baru. Badan-badan baru itu ibaratnya tuh membentuk unit baru atau kelompok baru yang mengkhususkan diri sebagai orang-orang yang akan bekerja memfilter anak-anak di bawah umur misalkan. Nih kerjaan kita tuh adalah mencari anak-anak di bawah umur yang main sosial media, langsung kita take down. Nah ujung-ujungnya apa? Duit lagi, duit negara kepakai lagi untuk unit baru, untuk badan baru, untuk penyelenggara baru. Penyelenggara lama aja belum kelar kerjaannya, dibentuk lagi penyelenggara baru, dibentuk lagi unit baru. Dan itu terus terjadi di negara kita. Makanya di negara kita kalau kita lihat, banyak banget badan-badan pemerintahan yang kerjaannya untuk A, belum kelar, tiba-tiba udah muncul badan baru yang kerjanya untuk B. Semuanya demi supaya dana cair. Nah makanya sayang banget ya, kayak ada-ada aja. Tapi ya kita harus support sih apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kita harus support banget sebenarnya. Cuma ya itu tadi, menurut gua yang seharusnya diedukasi adalah orang tua. Orang tua dari si user. Bukannya menekan pihak platform yang sebenarnya pihak platform sendiri sudah menyediakan wadah untuk yang anak-anak di bawah umur dan untuk yang dewasa. Tuh geng. Nah tapi menurut keterangan pemerintah ya geng, pemerintah itu hadir dengan aturan ini yang dibuat agar orang tua tidak harus menghadapi masalah media sosial sendirian katanya. Pemerintah menekankan kalau mereka bakal hadir untuk menjaga anak-anak dari algoritma media sosial, sehingga di sini bukan hanya orang tua yang berusaha melainkan juga ada kehadiran pemerintah. Nah, makanya pemerintah mengeluarkan PP Tunas tadi. Keberadaan pemerintah di sini diharapkan bisa mengatur porsi atau besaran tanggung jawab dari platform di dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital. Di luar dari faktor ancaman, ya, Bu Mutia mengungkapkan masalah lain yang berpotensi untuk dihadapi, yaitu terkait adiksi digital. Jadi, meskipun ketika kontennya tidak bermasalah, penggunaan platform digital yang berlebihan juga bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan yang berdampak pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak. Nah, pemerintah menegaskan poin utama dari aturan ini terletak pada kewajiban platform digital untuk melindungi pengguna anak. Dengan jumlah anak yang mencapai puluhan juta pengguna internet di Indonesia, tantangan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini ya tentunya jauh lebih kompleks ya. Apalagi saat ini kan udah berkembang teknologi AI. Karena AI itu memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi aslinya. Dan Bu Mutia ini menegaskan kalau platform digital yang beroperasi di Indonesia itu harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Beliau mengakui pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari penyedia platform digital maupun dari masyarakat. Terus geng, dikatakan sebenarnya Indonesia itu bukan negara pertama yang mengambil langkah ini geng. Sebelumnya udah ada Australia dan Prancis yang lebih dulu membahas aturan untuk membatasi akses anak-anak di bawah 15 dan 16 tahun untuk bisa ke ruang media sosial. Gak lama setelah pemerintah Indonesia meresmikan ketentuan tersebut, Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron sampai mengucapkan terima kasih di akun X-nya dengan alasan ya Indonesia sudah masuk ke dalam gerakan ini dan gerakan ini baik untuk membatasi akses kepada anak kecil untuk bermain. Terus kemudian nih geng, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yaitu bernama Pak Imran Pambudi. Beliau juga menilai penerbitan PP Tunas menjadi pondasi penting dalam upaya memperkuat perlindungan anak di dunia digital. Menurut beliau, regulasi tersebut memberikan mekanisme yang lebih jelas bagi platform supaya perlindungan anak sebagai prioritas di dalam pengembangan produk dan fitur digital. Meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital oleh anak dan remaja juga membawa berbagai resiko seperti perilaku adiktif, gangguan tidur, sampai dengan masalah kesehatan mental. Nah, perlindungan anak di ruang digital itu nggak cukup cuma melalui pembatasan akses doang, tapi juga memerlukan desain platform yang lebih etis katanya. Dan peningkatan literasi digital bagi anak serta orang tua, dan juga dukungan layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses. Nah, jadi kurang lebih begitu ya geng, bagaimana isi dari peraturan tersebut dan implementasinya akan seperti apa. Sekarang gue bakal melanjutkan nih geng, dengan pembahasan lainnya mengenai apakah pembatasan anak untuk bisa bermain medsos ini adalah solusi yang baik atau enggak. Nah, kita coba bahas.
Jadi geng, peraturan yang dikeluarkan oleh Komdigi diakui oleh seorang dosen psikologi sosial Universitas Indonesia, yaitu Winda Justisia, yang mana dianggap ini sebagai peraturan yang sangat relevan katanya. Nah, Bu Winda ini menjelaskan ketika berbicara mengenai perkembangan teknologi, media sosial, serta internet, yang bagi pengguna dewasa saja sering sekali tidak ada aturan, yang mana ya di platform tersebut orang bisa berbuat apa aja. Nah, kata beliau apalagi di tingkat anak-anak. Ketika pemerintah menandatangani aturan perlindungan anak di dunia online, itu bisa dibaca sebagai partisipasi langsung dari pemegang otoritas di dalam menemani usaha para orang tua. Dan lingkungan digital itu memang sangat liar banget. Dalam artian tidak bisa dikendalikan. Nah, apalagi konteksnya adalah menghadapkan pada kesadaran dari masing-masing individu untuk mengantisipasi efek yang muncul dari media online. Sedangkan di sisi lain, pihak penyelenggara sistem elektronik atau platform pada dasarnya sejak awal bertindak menggunakan perspektif profit, yaitu untung dan rugi. Menurut Bu Winda, isu-isu seperti ini kalau tidak diingatkan, dibuatkan aturan oleh pemerintah mungkin tidak akan dilakukan. Nah, bagi Bu Winda, keberadaan pemerintah mampu membantu posisi anak-anak secara teknis maupun psikologis. Kemampuan memilih platform serta memilih konten masih belum maksimal katanya. Nah, tapi geng, terlepas dari itu, Bu Winda memberikan beberapa catatan sehubungan dengan peraturan perlindungan anak ini. Pertama, pemerintah itu bersama para penyelenggara sistem elektronik itu harus benar-benar memastikan kalau proses verifikasi usia pengguna dilakukan secara akurat dan tidak mudah dimanipulasi. Nah, ini yang susah nih, geng. Gimana coba caranya? Ya kan agak pakai kakak biar kayak nomor handphone gitu daftarnya, ya kan. Nah, hal ini katanya menjadi penting agar calon pengguna terutama anak-anak tidak bisa dengan mudah mengelabui sistem hanya dengan memasukkan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya saat mendaftar di sosial media. Nah, dengan kata lain, tantangan yang cukup penting adalah memastikan bahwa usia yang diinput oleh pengguna benar-benar sesuai dengan kondisi nyata. Dan sistem verifikasi harus mampu menyelaraskan data usia yang dimasukkan dengan fakta yang sebenarnya. Dan selain itu, Bu Winda juga menekankan kalau pemerintah dan penyelenggara platform digital perlu menjelaskan secara terbuka metode verifikasi apa yang digunakan. Nah, apakah nanti sistemnya akan memanfaatkan teknologi seperti facial recognition atau pengenalan wajah, biometrik, atau cara lain yang bisa memastikan identitas serta usia pengguna secara lebih akurat. Nah, hingga saat ini menurut beliau belum ada penjelasan rinci mengenai teknologi apa yang bakal dipakai untuk menjalani proses tersebut. Tapi menurut gua juga bahaya banget ya kalau misalkan data kita tuh bener-bener yang harus asli, yang harus kita input ke dalam platform tersebut. Bayangkan misalkan nih, kalau kita mau mendaftar dan memastikan umur kita itu adalah umur yang cukup dengan cara scan KTP misalnya. Bukankah bahaya untuk data diri kita yang akan dijadikan database oleh si platform tersebut? Kalau si platform itu adalah milik negara lain, contohnya milik Amerika, berarti mereka menang banyak dong. Mereka punya database KTP kita gitu. Makanya tuh kayak serba salah juga ya dengan era digital ini. Terus geng, Bu Winda juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan kalau nantinya ditemukan pengguna yang berbohong soal usia. Apakah akan ada konsekuensi atau sanksi tertentu bagi pengguna yang melanggar aturan ini? Nah, dia juga mempertanyakan apakah akan ada sistem pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna tetap valid. Nah, menurut Bu Winda juga ya, kebijakan pembatasan usia di media sosial harusnya ini jangan sampai melenceng menjadi alasan untuk pemerintah mensensor berbagai konten yang dianggap beresiko. Nah, ini kan nanti jadi politik nih. Kayak misalkan ada konten-konten yang sebenarnya berbentuk sebuah kritik gitu kan. Nah, seharusnya itu nggak salah karena kita negara demokrasi misalnya. Nah, tapi karena ada peraturan baru ini, ntar itu dijadiin alasan untuk mensensor kritik-kritik masyarakat yang sebenarnya itu bagus. Ntar dianggap, wah ini nggak boleh nih didengar anak kecil, nanti jadi melenceng, bla 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 bla. Nah, itu jangan sampai ada hal seperti itu. Dan beliau juga menilai istilah konten beresiko bisa saja ditafsirkan terlalu luas, bahkan mencakup topik-topik penting seperti demokrasi tadi, penegakan hukum, kebebasan berpikir, sampai dengan kritik terhadap pemerintah juga dianggap beresiko. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi makanya ini agak gimana ya, ambigu gitu geng. Di dalam aturan tersebut, khususnya pada pasal 25 disebutkan kalau kewenangan untuk menentukan profil resiko suatu konten atau produk digital berada di tangan pemerintah melalui menteri dan pejabat yang ditunjuk. Nah, karena itu Bu Winda ini menilai perlu ada kehati-hatian supaya kewenangan tersebut nggak disalahgunakan untuk membatasi akses terhadap informasi yang sebenarnya penting bagi perkembangan pengetahuan anak. Dan Bu Winda juga menjelaskan
kalau pendekatan yang diambil terlalu menekan pada penyensoran konten, alias ya banyak konten yang disensor-sensor, maka dampaknya justru bisa mempersempit pilihan pengetahuan. Jadi kita tuh nggak, gimana ya, kayak tontonan kita jadi kayak udah nggak luas lagi. Kita bisa lihat ya, ini mungkin gak relate lah sama Gen Z atau Gen Alpha. Kita sebagai milenial tahu banget ya, kita ini adalah orang-orang yang hidup di era transisi antara era televisi ke era digital. Dulu di era televisi, kita itu disajikan tontonan-tontonan yang bisa dikatakan tuh basi banget. Tontonan-tontonan yang benar-benar nggak bikin pengetahuan kita bertambah. Dan bahkan dulu kalau kalian nonton TV, kartun aja di blur. Kartun sama patung nih, patung misalkan patung budaya kayak patung Bali misalkan, nggak pakai baju gitu. Itu kan karya seni ya, itu di blur kalau di TV. Semenjak era digital kemunculan YouTube, pengetahuan lebih luas. Kita nggak harus dikontrol mengetahui satu berita aja. Kalau di TV kan semuanya udah dikontrol. Beritanya itu aja sesuai dengan yang pemerintah mau. Tapi kalau misalkan di YouTube, di internet, orang bisa mengakses sebebas-bebasnya. Nah makanya, kalau misalkan peraturan pemerintah malah difokuskan kepada penyensoran konten-konten, misalkan konten-konten yang dianggap bahaya buat anak disensor. Padahal kan tinggal anaknya aja jangan nonton konten itu gitu kan. Lama-lama kalau ini bisa berlaku, ya kita kembali lagi ke era TV. Zaman seperti di TV dulu. Semuanya akan disensor. Sehingga pengetahuan kita, ya bakal terkotak-kotak, bakal dibatasi. Padahal ya, ketika kita tumbuh dewasa, ya kita punya kebebasan penuh dalam mengakses internet, pengetahuan apapun, ya tapi karena aturan pemerintah malah kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Terus geng, ada seorang peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM yang bernama Nurul Izmi itu menyoroti tentang upaya melindungi anak-anak dari internet seharusnya nggak berhenti hanya pada pembatasan usia pengguna media sosial aja. Menurut beliau, perlindungan anak juga harus berdasarkan pada prinsip safety by design, yaitu memastikan kalau sejak awal platform digital sudah dirancang untuk sistem yang aman bagi anak-anak. Yang gue rasa ini sih udah dilakukan ya, terutama oleh YouTube gitu. Nah, dengan pendekatan tersebut, perlindungan ini nggak hanya bergantung pada aturan umur, tetapi juga pada cara platform mengelola konten, data, dan interaksi yang terjadi di dalam platform tersebut. Dan sampai sekarang nih geng ya, gue udah melihat beberapa video-video viral ya, yang mana banyak bocil-bocil yang udah mulai nangis karena mereka mengetahui berita tentang akan diblokirnya beberapa platform yang mereka senangi di internet, salah satunya Roblox gitu. Nah mereka merasa hiburan mereka adalah di platform-platform game tersebut, platform-platform dunia maya tersebut. Nah tapi sebentar lagi mereka tidak akan bisa mengakses itu semua. Nah namun menurut gue ya geng, mungkin ini masih sebuah program long journey gitu loh geng. Kayak ini baru bisa diterapkan setelah beberapa tahun, dan efektifnya setelah beberapa tahun gitu. Ya mungkin diterapkannya sekarang, tapi efektifnya masih jauh gitu. Dan seperti biasa ya, selalu ada 1001 cara untuk netizen Indonesia mendapatkan akses. Karena menurut netizen Indonesia, larangan adalah perintah, ya kan? Biasanya begitu. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para netizen untuk bisa mengakses platform-platform yang mereka senangi tapi udah mulai dilarang oleh pemerintah, yaitu dengan VPN biasanya. Nah makanya dunia maya itu semacam tidak ada pintu gitu geng. Semuanya bisa ditembus. Semuanya punya cara untuk dibobol. Nah semoga ya pemerintah kita mungkin punya cara yang baik yang bisa diterapkan untuk menjalankan program ini. Supaya ya kita juga pengen generasi-generasi di Indonesia itu jadi lebih baik ya, tapi dengan cara yang baik juga. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.